Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Yutma Purni bersama aku Yutma. Gimana kabar kalian semua? Sehat toh, oke? Dan gimana harimu kali ini? Menyenangkan, gembira, sedih, ditinggal rapi? Waduh. Oke guys, seperti biasa kita akan mengalur film. Film kali ini berjudul Outlander 2008 guys ya. Film ini menceritakan seorang pria dari masa depan yang terdampar di bumi pada zaman Viking. Nah, seperti apa ceritanya? Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Yuk kita langsung ke alur cerita filmnya. Let's go. Di awal film diperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa memasuki atmosfer bumi dalam keadaan terbakar. Dari bumi terlihat pesawat tersebut seperti meteor jatuh dan jatuh ke dalam danau. Tak lama berselang terlihat dua orang berpakaian seperti astronot muncul ke permukaan danau dan berusaha menyelamatkan diri. Salah satu dari mereka yang masih sadar bernama Kainan. Namun tak lama kemudian dia pun jatuh dan pingsan. Keesokan harinya ketika Kainan bangun, dia menyadari bahwa temannya sudah meninggal dunia. Kainan menemukan komputer canggihnya yang dapat membantu menentukan lokasinya saat itu. Dia mencoba untuk melakukan kontak dengan teman-temannya, namun hasilnya nihil. Beruntungnya, dia masih menemukan sebuah senjata miliknya yang masih dapat digunakan. Menjelang sore hari, dia mengubur mayat temannya dengan menggunakan batu. Di hari kedua, Kainan mencoba menjelajahi wilayah sekitar. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah pemukiman kosong yang porak-poranda. Terlebih lagi, dia menemukan cakaran besar di sebuah pintu yang menandakan ada seekor makhluk besar yang sedang dia hadapi. Kainan melihat sesuatu bergerak di dalam hutan, dia pun langsung mengejarnya. Namun sesuatu tersebut menabraknya sampai senjatanya terlempar ke sungai. Ternyata Kainan ditabrak oleh seekor kuda yang ditunggangi oleh seorang Viking yang bernama Wulfric. Kainan kemudian ditangkap dan dibawa ke sebuah perkampungan besar bangsa Viking. Sementara itu di sisi lain, Raja Viking yang bernama Hrothgar dan putri kesayangannya yang bernama Freyja sedang berlatih. Hrothgar menginginkan Freyja untuk menikah dengan Wulfric, namun Freyja menolaknya. Tak lama berselang Wulfric datang menemui Hrothgar. Dia menceritakan bahwa perkampungan lain yang dipimpin oleh Gunnar telah diserang. Mendengar kejadian tersebut, Hrothgar khawatir apabila Gunnar salah paham dan mengira bahwa merekalah yang melakukan penyerangan tersebut. Kemudian Wulfric memberitahu bahwa dia menangkap seorang pria dan akan segera melakukan interogasi. Wulfric membawa Kainan ke sebuah rumah untuk menginterogasinya. Kainan tidak menjawab terus terang asal-usulnya dan hanya mengatakan dia berasal dari sebuah pulau di utara. Wulfric mengira kekacauan di perkampungan Gundar ada hubungannya dengan Kainan, tapi Kainan menangkalnya. Kainan bilang dia sedang berburu naga di sana. Jawaban Kainan itu justru membuatnya dipukuli sampai babak belur. Wulfric kemudian mendatangi Freyja untuk membantu pengobatan Kainan yang babak belur, namun dia menolaknya karena dia tahu bahwa semua itu adalah ulah Wulfric. Kainan yang diikat dalam sebuah tiang mencoba untuk membebaskan diri. Di saat yang bersamaan, Freyja datang dan meminta izin kepada penjaga untuk masuk ke tempat Kainan. Sambil mengobati Kainan, Freyja mencoba mencari tahu apakah Kainan melakukan penyerangan pada perkampungan Gundar. Secara tak sengaja, Freyja melihat bahwa tali ikat Kainan sudah terlepas, tapi terlambat. Setelah menaklukkan penjaga, Kainan berusaha keluar dari perkampungan tersebut melewati gerbang penjagaan. Sampai di sana, justru Kainan melihat penjaga tersebut diserang oleh satu makhluk mengerikan. Trompet tanda bahaya dibunyikan. Semua orang berlari menuju gerbang, menyangka bahwa kelompok Gunnar mulai menyerang mereka. Di saat mereka sampai di depan benteng, makhluk tersebut justru menyerang warga di dalam benteng, sehingga Hrothgar dan prajuritnya tak bisa melihat apa yang menyerang warganya. Suasana menjadi kacau. Kainan mengikuti dan memburu makhluk tersebut sampai akhirnya dia menemukannya dan memanggil makhluk tersebut dengan sebutan Morwen. Kainan pergi mencoba memburunya, namun pasukan Viking datang dan menangkap Kainan kembali. Kainan dihadapkan pada Raja Hrothgar. Kainan menceritakan bahwa makhluk tersebut seperti kelilipan cahaya di kegelapan. Dia juga mengatakan dengan terus terang bahwa Morwen adalah makhluk yang pernah dia tangkap dan terlepas kembali ketika pesawat yang jatuh ke bumi. Kainan dibawa bersama rombongan Viking mendatangi tempat di mana pesawatnya terjatuh. Di tengah jalan, Wulfric menemukan sebuah jejak beruang besar. Wulfric meminta mereka untuk menyebar dan mencari beruang itu, walaupun Kainan tak setuju. Mereka tiba di lokasi jatuhnya pesawat Kainan. Wulfric menemukan jejak berdarah dan mulai menyadari bahwa tidak mungkin beruang bisa melakukan hal ini. Tiba-tiba mereka berdua mendengar sebuah teriakan salah satu Viking. Dengan cepat mereka datang ke arah suara tersebut.
Wulfric masuk ke dalam goa diikuti Kainan dan Raja Hrothgar. Tiba-tiba seekor beruang besar menyerang mereka. Hrothgar hampir terbunuh apabila Kainan tak dengan cepat membunuh beruang itu. Sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya, Hrothgar kemudian membebaskan dan memberikan sebuah pedang kepada Kainan. Pesta besar pun digelar. Wulfric ditetapkan sebagai orang yang paling berjasa dalam menemukan dan membunuh beruang tersebut. Kehadiran Kainan sempat membuat semua orang terdiam, tapi seseorang meneriaki namanya sehingga semua orang menyambut dengan gembira, terutama Raja Hrothgar. Sedangkan Freya masih bersikap tidak bersahabat karena masih menyimpan sakit hati karena Kainan pernah memukulnya. Salah satu Viking yang mabuk mengoceh tentang bagaimana Kainan membunuh beruang tadi dan menyelamatkan Hrothgar. Tak sengaja Freya mendengar ocehan tersebut. Pesta dilanjut dengan adu ketangkasan antara Wulfric dan Kainan dengan berlari di atas perisai. Freya yang telah mengetahui jasa Kainan kini mulai memuji kehebatan Kainan. Di suatu malam, Freya mendatangi Kainan untuk mengucapkan terima kasih karena menyelamatkan nyawa sang ayah. Kainan menjelaskan pada Freya bahwa bukan beruang yang membunuh para warga, tapi makhluk lain yang dijuluki dengan Morwen. Kemudian terdengar teriakan dari arah benteng. Rupanya mereka diserang oleh kelompok lain yang dipimpin oleh Gunnar. Tempuran antara dua kelompok Viking pun terjadi. Untuk kedua kalinya, Kainan menyelamatkan nyawa Hrothgar yang hampir terbunuh oleh Gunnar. Akhirnya Gunnar harus mengakui kekalahannya, dan dia pun mundur. Gunnar masih menganggap bahwa Hrothgar menghancurkan perkampungannya dan mengancam untuk kembali. Sebaliknya, Hrothgar yang tak merasa melakukan hal itu hanya bisa terdiam. Gunnar yang telah kembali ke dalam hutan tak jauh dari benteng Hrothgar mulai merencanakan serangan yang kedua. Tiba-tiba dia mendengar teriakan dari salah satu prajuritnya. Kainan yang masih berada di dalam benteng pun juga mendengar teriakan tersebut. Di dalam hutan, satu persatu anak buah Gundar dibantai oleh Morwen dan sebagian terpaksa melarikan diri ke dalam benteng. Namun Wulfric menganggap bahwa itu adalah sebuah trik dan dia pun memerintahkan untuk menyerang mereka walaupun Kainan mencoba menghentikannya. Beruntung salah satu anak buah Wulfric melihat pembantaian yang dilakukan oleh Morwen sehingga otomatis mereka menghentikan serangan terhadap Gunnar. Di dalam benteng, Gunnar menceritakan pertempurannya melawan Morwen. Dia bercerita bahwa kulit Morwen sangat keras dan kebal dengan senjata yang dia miliki. Salah satu dari mereka menganggap itu adalah kutukan dewa dan menyarankan supaya mereka segera meninggalkan perkampungan. Namun Freya dan Wulfric mengatakan jika mereka tidak akan lari dan harus melawannya sebagai seorang Viking. Kainan yang berpengalaman memberikan saran untuk menjebak Morwen, namun Wulfric menertawakannya dan menganggap bahwa Kainan adalah orang asing dan tak perlu didengarkan. Kainan mulai tak sabar melayani Wulfric dan menceritakan kesalahan Wulfric tentang semua yang terjadi. Mereka hampir terlibat perkelahian. Beruntungnya Hrothgar kemudian memarahi keduanya. Dia mengatakan bahwa sebagai raja ialah yang berhak memutuskan. Hrothgar kemudian memutuskan untuk membuat jebakan. Jebakan pun mulai dibuat di bawah kepemimpinan Kainan. Mereka menggali sebuah lubang besar dan memagari dengan kayu yang tinggi. Kemudian mengumpulkan minyak dan menuangkan ke dalam lubang jebakan. Malam harinya, Kainan dan Freya makan malam bersama. Pada kesempatan itu, Kainan menceritakan tentang permintaan Hrothgar yang memintanya untuk tetap tinggal di sana. Sepertinya Freya mulai jatuh cinta kepada Kainan. Dia kemudian berterus terang tentang kehidupannya mengenai peradaban dan sebuah misi mencari tempat koloni baru. Misi itu berhasil, namun tempat baru itu ditempati oleh makhluk buas yang dinamakan Morwen. Mereka membantai semua Morwen yang ada di sana dengan menggunakan api dan memburu yang masih hidup sampai tidak tersisa, dan koloni baru pun didirikan. Ketika Kainan meninggalkan keluarganya untuk satu misi, ternyata ada satu Morwen yang masih hidup. Selama 3 minggu setelah dia pergi, rupanya Morwen tersebut membantai semua koloni di sana. Di akhir percakapan, Freya memberikan sebuah pedang peninggalan nenek moyangnya kepada Kainan. Tiba di mana mereka memancing Morwen untuk masuk ke dalam jebakan. Kainan dan Wulfric pergi untuk memancing Morwen keluar. Suasana di benteng pun sangat tegang. Ketika Morwen menampakkan diri, tiba-tiba dari samping datanglah seorang pendeta yang menganggap Morwen adalah jelmaan dari Lucifer dan membacakan doa-doa. Melihat pendeta itu terbunuh, Kainan langsung berlari ke arah jebakan.
Wulfric hampir tertangkap dan jatuh ke dalam lubang jebakan. Beruntungnya Kainan dengan sigap menyelamatkan Wulfric. Di saat semua orang takjub dengan apa yang terjadi, seorang anak kecil menyadari ada Morwen lain yang lebih kecil di belakangnya. Freya pun menghadapi dan Hrothgar mencoba membantu putrinya. Di sisi lain, Morwen yang ada di jebakan berhasil meloloskan diri dan menyerang kembali. Namun tak lama kemudian kedua Morwen tersebut berlari kabur keluar dari benteng. Kekacauan ini telah menewaskan sang raja Hrothgar. Keesokan harinya Kainan mendatangi Wulfric dan mengatakan bahwa Wulfric menjadi raja pengganti Hrothgar. Sejatinya Wulfric adalah anak Raja Helga, yaitu raja terdahulu sebelum Hrothgar. Kainan yang mengetahui salah satu Morwen keluar dari sumur, dia mengajak Wulfric untuk turun ke bawah sumur. Namun sebelum itu mereka membutuhkan senjata baru yang bisa membunuh makhluk tersebut. Tak lama kemudian Freya datang dan ingin ikut andil dalam rencana tersebut. Mereka pergi ke danau. Kainan menyelam ke dalam danau untuk mengambil beberapa besi dari bangkai pesawatnya. Ketika naik ke atas, Kainan melihat perahu yang digunakan telah hancur dan Wulfric dalam keadaan pingsan. Namun dia tak berhasil menemukan Freya. Mereka kembali ke benteng tanpa Freya. Boromir kemudian menempa besi-besi itu menjadi sebuah pedang yang sangat kuat. Ternyata sumur tersebut terhubung ke dalam gua. Di sisi lain, Freya yang masih hidup berada di antara tumpukan mayat-mayat di sebuah gua. Rupanya mayat-mayat itu orang yang dibunuh Morwen. Freya histeris ketika Morwen mulai mendekatinya. Beruntungnya pada saat yang pas salah satu Viking yang ada di atas tanpa sengaja menendang sebuah batu. Morwen menyadari kehadiran manusia lain di tempat itu sehingga dia pun meninggalkan Freya. Kembali ke Kainan, salah satu dari mereka disambar Morwen. Wulfric langsung mengejarnya, diikuti oleh Kainan. Dengan pelan-pelan, Wulfric mengambil obor dari Kainan dan mematikannya. Morwen yang menyadari kehadiran mereka langsung menyerang. Kainan berhasil melukai Morwen dengan menggunakan pedang barunya. Namun Boromir dan satu temannya lagi tumbang dan meninggal. Melihat hal itu, Kainan pun sangat marah dan berteriak. Freya yang berada di gua sebelah bawah mendengar suara Kainan dan membalas dengan memanggil nama Kainan. Namun teriakan itu justru mengundang Morwen datang kembali. Beruntungnya Kainan datang tepat waktu dan berhasil menusuk Morwen lewat celah sempit. Kemudian Kainan memberikan pedang tersebut kepada Freya. Freya berhasil membunuh Morwen kecil. Tak lama kemudian datang Morwen yang lebih besar. Dengan sigap mereka lari keluar, namun sayang ternyata jalan tersebut buntu. Mereka berjalan merambat melalui dinding tebing. Hampir saja Freya terjatuh ke jurang. Di saat yang bersamaan, Wulfric disambar oleh Morwen. Namun sayang, kini Wulfric yang seharusnya menjadi raja untuk menggantikan Hrothgar telah tewas. Malamnya Kainan melihat komputernya menyala dan berkedip, sedangkan Freya mengintip. Samar-samar terlihat beberapa titik cahaya dari langit mendekati lokasi mereka. Sepertinya teman-teman Kainan menangkap sinyal komputer dari Kainan. Tapi tiba-tiba Kainan menghancurkan alatnya tersebut dan terlihat cahaya-cahaya di langit tersebut naik kembali dan kemudian menghilang. Rupanya Kainan sudah memutuskan bahwa dia akan tinggal selamanya di sana. Upacara pelepasan jenazah Hrothgar dan Wulfric dilakukan. Di saat itu, Freya menyerahkan sebuah lencana raja kepada Kainan dan mengangkatnya menjadi raja. Dan kemudian film pun berakhir. He chose to stay with us.